Oke. Mata kuliah apresiasi arsitektur secara materi sebenarnya sudah pernah dilakukan dilakukan di tahun yang lalu, dan rekamannya juga cukup lengkap. Kehilangan saya. Oke. Cukup lengkap dalam pengertian sudah ada dokumentasinya di channel saya seperti biasa. Itu ada apresiasi arsitektur semester ganjil 2022-2023, apa aja yang dilakukan itu sudah ada, sampai pertemuannya seperti apa sudah cukup lengkap. Ada beberapa kuliah tamu, dalam pengertian ada yang seperti ini, itu kuliah tamu dari Pak Al, teman rekan dosen dari Universitas Bung Hatta, terkait dengan Nagari Sumpu. Dan ini mata kuliah juga dilaksanakan kalau nggak salah juga malam hari gitu, karena bingung cari jadwal juga. Jadi secara materi atau secara pelaksanaan mata kuliah ini sudah pernah dilakukan di tahun kemarin. Cuman stop share dulu. Cuman tahun ini itu agak berbeda. Ada perbedaan besar di pelaksanaan perkuliahan. Jadi ini materinya, dan nanti bisa kalian dapatkan di Google Drive seperti biasa saya sampaikan. Oke, saya lanjutkan. Ini penjelasannya materi. Jadi pelaksanaan akan sangat berbeda dengan yang disampaikan di tahun kemarin. Ada sedikit penambahan dan penyesuaian, karena fokusnya sekarang lebih kepada langsung kepada apresiasi dan kritik deskriptif arsitektur. Kalau di tahun kemarin ada pengantar atau kalian akan diajak, kakak-kakak tingkat kalian diajak untuk melihat arsitektur dari sudut pandang seninya, jadi ada apresiasi seni. Kalau di tahun ini benar-benar fokus ke apresiasi arsitektur. Jadi ini konteksnya seperti tetap sama dengan yang tahun kemarin. Tujuannya adalah kalian bisa mengapresiasi karya arsitektur dari sudut pandang estetika, kaitan budaya dan alam dan segala macam. Hanya ketika pada pelaksanaan memang prosesnya tidak melalui pendekatan kesenian, tapi langsung ke konteks arsitektur itu sendiri, kaitannya juga dengan kawasan atau urban. Kemudian Google Drive-nya bisa kalian akses melalui yang link ada di sini yang tertulis di kuning ini, apre_ganjil_2324 pakai bit.ly. Silakan buka aja, nanti saya juga tunjukkan. Kemudian minggu pertama pada pertemuan sekarang ini kita diskusi dan coba menjelaskan cakupan materi selama satu semester ini, apa aja yang akan disampaikan atau yang kita akan diskusikan bersama. Minggu kedua kita sudah mulai melakukan apresiasi, sekedar untuk mengenal apa itu apresiasi, apa itu kritik arsitektur. Kemudian ada referensinya di 2 buku di atas. Yang sebelah kanan Win A2 itu sebenarnya akan digunakan baik untuk apresiasi dan juga untuk kritik deskriptif. Sayangnya saya tidak bisa atau belum menemukan buku e-booknya. Kemudian yang Art Appreciation Made Simple, kayaknya saya pernah download, tapi sampai tadi sebelum perkuliahan saya coba cari kok kesimpan entah di mana. Nanti saya coba, kalau udah ketemu nanti saya akan masukkan ke Google Drive. Kemudian yang Russell Sturgis
appreciation of architecture itu sudah saya sampaikan di Google Drive. Di tugas pertama ini lebih kepada kalian akan mencari satu paper secara berkelompok, satu kelompok 5 orang, itu akan mengidentifikasi ini kritik atau apresiasi. Pak kan belum tahu apa itu kritik, apa itu apresiasi. Lakukan dulu aja seperti apa. Mungkin nanti kalau sempat saya akan bikin video pendek, atau kalau toh enggak, saya akan buat paparan dan saya sampaikan di Google Drive. Nanti saya akan kasih tahu kalau paparan itu sudah ada. Apa itu bedanya kritik, apa itu bedanya apresiasi. Itu minggu kedua. Kemudian minggu ketiga bicara tentang persepsi, karena baik apresiasi maupun kritik arsitektur itu berangkat dari persepsi seorang manusia terhadap objek amatan, dalam hal ini arsitektur. Sehingga di sini buku ini akan memaparkan atau mengajarkan atau memberi pandangan apa itu persepsi, terutama di dalam arsitektur, karena kaitannya dengan estetik, kaitannya dengan keindahan. Apa itu indah, what is a beautiful, sensasi dari keindahan, apa kaitannya dengan fashion, kaitannya dengan rasa dan segala macam. Kemudian nanti agak sedikit penjelasan apa itu persepsi, deep perception. Kalau di sebelah kiri 1.3 itu kan ada receiver, jadi hal yang kita terima yang kemudian menjadi bahan untuk kita membuat persepsi. Pemahaman ini menjadi penting untuk kita melanjutkan apakah kita melakukan apresiasi atau kita melakukan kritik di dalam arsitektur. Itu minggu ketiga, sifatnya ceramah, kuliah ceramah, jadi lebih ke penjelasan dari dosen ke kalian. Setelah itu di minggu keempat kalian coba membuat indikator atau hal-hal apa saja yang akan diamati dalam konteks, dalam ruang lingkup persepsi, dalam ruang lingkup apresiasi. Jadi kalian akan menyusun indikator persepsi dan mengapresiasi sebuah karya. Apa yang akan diapresiasi dalam hal ini adalah apresiasi sebuah kawasan kota, dalam pengertian sebuah kawasan atau ikon kota, dalam hal ini kota Palembang. Jadi teknisnya kita akan bersama-sama jalan-jalan pakai LRT untuk melihat kawasan kota Palembang. Terserah, nanti kita akan sepakat mulai paling enak mulainya dari ikon Palembang Icon. Nanti arahnya mau ke arah bandara atau mau ke arah Jagabaring, kita akan diskusikan lebih lanjut untuk teknisnya. Tapi kita akan sama-sama, saya usahakan juga akan ikut bersama kalian. Kemudian kita akan melakukan pengamatan terhadap kota Palembang dari sisi atau dari sudut pandang LRT. Jadi ini kan akan sangat berbeda kalau kita menggunakan moda transportasi yang lain, baik itu moda transportasi umum atau jalan kaki. Tapi sementara kita akan melakukan survei bersama, jadi kunjungan bersama menggunakan LRT. Kemudian kita mencoba mengidentifikasi kawasan-kawasan apa sih yang menarik, atau ikon-ikon apa yang menarik. Jadi kita menguji indikator yang sudah kalian tentukan di minggu sebelumnya. Kemudian kita coba uji, kita coba kenakan terhadap kasus pengamatan. Setelah itu kalian akan diskusi secara kelompok, kalian akan bikin sajian lah. Di sini materinya akan saya sampaikan tentang menulis, writing about architecture, menulis tentang arsitektur. Itu bagaimana di buku ini, berdasarkan buku ini sih. Nanti saya akan ada materi sedikit, tapi secara umum kalian akan melakukan diskusi dan kemudian disampaikan di minggu ke-7.
Jadi presentasinya di minggu ke-7, presentasi kelompoknya terhadap pengamatan dan apresiasi kawasan atau elemen ikonik Kota Palembang, yang kemudian dari presentasi itu ada diskusi, ada masukan dan segala macam. Kemudian akan kalian tulis sebagai tugas atau sebagai karya ujian tengah semester dengan format art visual. Jadi tulisan kalian terhadap apresiasi itu tidak sia-sia atau hanya sekedar tugas saja, tapi nanti akan direview di jurnal ini, jurnal kita sih, jurnal Prodi Arsitektur, dan diharapkan nanti memang di bulan Desember dan selanjutnya sudah ada produk yang bisa di launching atau diterbitkan berdasarkan tugas tadi, pengamatan apresiasi kawasan dan kota, terutama elemen ikonik dan mungkin ke sebuah kawasan khusus di Kota Palembang. Itu sampai ke mid semester atau UTS lebih kepada apresiasi apa yang muncul di benak kalian, sehingga perlu indikator memahami persepsi itu apa, memahami apresiasi itu apa. Setelah UTS sampai UAS, kita akan masuk ke jenis-jenis deskripsi, kritik. Ada kritik deskriptif, normatif, dan interpretif. Itu apa saja nanti materinya berdasarkan buku WNE2 ini, yang sayangnya memang tidak ada e-booknya, tapi saya bertanggung jawab nanti akan memberi materinya secara utuh dan lengkap. Kemudian caranya seperti di awal tadi, kalian akan mencari satu artikel aja tentang kritik tersebut. Kemudian artikel itu akan diidentifikasi mana yang masuk kritik deskriptif, mana masuk normatif, mana masuk interpretif. Jadi ada 3 artikel yang mewakili satu jenis kritik itu. Teknisnya bagaimana kita akan diskusikan lebih lanjut, karena yang penting dari tugas ini adalah memahami jenis-jenis kritiknya itu sendiri. Dan nanti fokus selanjutnya kita akan lebih kepada kritik deskriptif, bukan kritik normatif atau interpretif. Nah, dari pemahaman kritik deskriptif tersebut, kalian akan diminta untuk melakukan kritik deskriptif terhadap performa bangunan. Apa itu performa bangunan, juga ada sedikit pembahasannya, teorinya nanti. Kemudian kalian akan menyusun indikator kritik deskriptif tersebut terhadap performa bangunan. Kaitannya dengan kenyamanan bangunan, kaitannya dengan penggunaan bangunan dan segala macam. Mirip-mirip dengan evaluasi Purnahuni, tapi nanti lebih kepada kenyamanan bangunan. Dasar pemahamannya buku ini, buku Comfort and Perception in Architecture, di Google Drive juga sudah saya sampaikan. Minggu ke-12, itu 11 dan 12. 13-14 secara mandiri kalian akan mengusulkan project tulisan. Jadi usulan mau melakukan analisis bangunan yang mana. Jadi mahasiswa melakukan mengusulkan sebuah project personal, satu objek amatan dengan indikator yang sudah jelas dan proses kritik yang tadi disepakati secara berkelompok. Jadi kalian mau melakukan kritik deskriptif yang jenisnya apa? Karena kritik deskriptif itu ada beberapa jenisnya. Di sebelumnya, di sini kalian melakukan 3 kasus amatan dan secara berkelompok, kemudian melihat performa bangunan. Dan di sini secara mandiri kalian akan melakukan kritik deskriptif tersebut. Dan ini menjadi berkas di UAS. Sedangkan minggu ke-15 ini hanya sebagai tambahan pengetahuan. Kalian akan membuat resume kuliah terhadap materi arsitektur dan AI.
sepertinya saya menghapus yang ini justru. Nanti saya sampaikan lagi. Oke. Mungkin itu sementara, dan oke, ini isi dari Google Drive-nya. Referensinya akan saya tambahkan, kayak kebalik saya. Referensinya tadi ini ada appreciation. Oh, ini ada ternyata. Appreciation of the art of appreciation ada, kemudian ini juga ada. Jadi ini satu A dan satu B tentang apresiasi. Agak berat. Appreciation of architecture. Kemudian yang convert juga ada. Ya, cukup lengkap. Nanti tinggal tambahkan yang terakhir ini, yang machine hallucination ini, yang saya tadi justru saya hapus. Itu kemudian yang perlu saya sampaikan, nanti saya akan berduet dengan Bu Listen. Bu Listen minta izin hari ini tidak bisa hadir secara virtual karena ada keperluan mendadak banget. Tapi nanti teknisnya apakah full online? Sepertinya ada beberapa titik yang tidak online. Di beberapa titik kita akan ketemuan, yang pasti ketika survei itu kita akan bersama-sama janjian apakah di hari Sabtu apa di hari Jumat, ketika kalian kosong semua, kita jalan-jalan, coba jalan-jalan lewat pakai LRT. Kenapa LRT? Juga karena murah juga kan. Kita coba, kemudian kita diskusi di spot bener, mana yang mau dipilih dan segala macam. Gambaran umumnya seperti itu. Kemudian, oh ya, saya tadi lupa menyampaikan juga bahwa di Google Drive ini, seperti mata kuliah yang lain juga sudah saya siapkan folder-folder untuk tugasnya tiap kampus. Jadi sudah ada, tinggal memasukkan aja, baik itu kelompok maupun nanti ada beberapa tugas personal. Jadi kalau kelompok ya asal identitas kelompoknya jelas, anggota kelompoknya ada, lengkap dengan NIM-nya. Yang jadi catatan sering salah NIM-nya, tolong diperhatikan benar NIM-nya kawan kalian. Apalagi ya. Oke. Kalau berdasarkan simak memang mata kuliah apresiasi full untuk kampus Indralaya 25 orang full tank, dengan kampus Palembang hanya 8 orang. Nggak masalah, saya nggak masalah. Hanya nanti memang agak kesulitan janjian perkuliahannya. Seperti halnya saya puyeng ketika harus membagi di mata kuliah mancanegara karena full tank 25 orang, dan di kampus Palembang juga 25 orang. Itu gambaran umum apa yang mata kuliah ini, plus kalian juga bisa paham betapa puyengnya saya membagi jadwal karena ada 10 kelas yang harus saya dampingi. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada mau yang disampaikan. Oke, kira-kira kalau Kamis siang bagaimana? Pertanyaan langsung nohok gitu ya. Kamis siang kita akan bertemu, karena memang agak kesulitan. Kalau di mata kuliah yang lain mungkin oke, nggak hadir, nggak masalah, tapi kalau yang di sini kayaknya saya sangat memerlukan kehadiran kalian. Minimal ada anggota kelompok yang bisa kemudian mewakili untuk
hadir. Kita sangat fleksibel karena memang susah mengatur jadwal untuk 2 kampus dengan kesibukan yang masing-masing. Gimana? Untuk minggu depan kita janjian di Kamis siang jam 1 sampai jam 3 lah. Boleh? Kita close. Wajah kalian sudah puyeng. Tenang, saya juga puyeng. Pak izin masuk Pak. Siap. Mungkin untuk hari Kamis kami itu dari kelas Indralaya ada PA Pak. Dan kemungkinan karena Kamis besok tanggal merah ya Pak, jadi kami belum masuk, jadi kami belum dapat gambaran nanti perkuliahan PA kami itu kayak apa Pak? PA 5. Ya PA 5 Pak. Pak Livian. Bukan Pak. Pak Ari sama Pak Husnul. Oke. Pak Ari, Pak Husnul. Kayaknya kalau baik kebiasaannya nggak tahu ya, semoga kalau siang itu kalian sudah agak bisa bebas gitu. Tapi nanti kita lihat kondisinya. Jadi saya close dulu di minggu depan jam 1, nanti kita lihat kondisinya. Kalau memang harus bergeser ya bergeser gitu. Nanti berikutnya ya kita janjian per minggu deh. Mau nggak mau saya nggak bisa ngetek ini pasti di jam ini karena susah banget. Yang tadi mancanegara juga agak terpaksa, harus ada yang ikut, harus ada yang enggak gitu, agak repot ya. Untuk jadi kita sangat fleksibel, tapi untuk kehadiran sesuai dengan jadwal ya. Jadi kalau pertemuan kita coba fleksibel, asal tadi itu pokoknya tidak Senin, karena Senin saya Indralaya. Biasanya kalau udah pulang dari Indralaya itu nafasnya udah ya, meskipun hanya sampai jam 12 ya, balik jam 1 biasanya udah sampai rumah, tapi kayaknya nggak masuk akal secara energi. Tapi kalau Selasa karena di Palembang deket, mungkin siang bisa, tapi udah di tag filsafat untuk minggu depan. Di Rebu juga sudah di tag mancanegara. Minggu depan kita coba siang. Meskipun nggak nyaman sih, saya paling nggak suka kuliah siang, tapi ya sudahlah, mau nggak mau karena tabrakan sana dan sini. Begitu, ada pertanyaan? Saya sudah betulkan, jadi izin share sekali lagi. Saya sudah tambahkan di Google Drive. Jadi ada yang ini. Ini materi terakhir dan sifatnya juga pengetahuan tambahan aja, yang mungkin kalian juga sudah mendengar. Fokus saya di semester ini dan di tahun ajaran ini mungkin kaitan antara arsitektur dan AI. Jadi sekalian saya belajar, sekalian saya nyampaikan ke kalian apa kaitannya. Kenapa ini juga menjadi materi penting di kritik dan apresiasi, supaya kalian memahami perkembangan zaman dengan pemahaman atau modal apresiasi dan kritik. Saya harap kalian juga bisa menyikapi lebih lanjut. Ini materi dasar dan kayaknya akan ya materi tambahan untuk semua mata kuliah pilihan yang saya ampu, pengetahuan tambahan. Kemudian ini juga sudah saya tambahkan, The Art of Appreciation. Apa itu apresiasi dan segala macam. Nanti sedikit banyak juga saya akan sampaikan. Apa itu bedanya apresiasi dan arsitektur? Apresiasi dan kritik, saya akan sampaikan juga. Sini juga ada basic perception dan arsitektur. Itu tadi kaitannya persepsi dengan sensori dan segala macam. Itu kurang lebih itu. Ada pertanyaan? Seperti, oh ya, saya lupa menyampaikan.
Saya harap tugas ini sudah kalian masukkan 1 hari sebelum perkuliahan. Nanti ada materi penjelasan, kemudian ada materi kita diskusi. Saya usahakan sebelum minggu inilah saya coba bikin penjelasan singkat, apresiasi itu apa, kritik itu apa bedanya dan segala macam. Saya sampaikan, kalau toh saya tidak sempat bikin video pendek, saya akan sampaikan secara tertulis via WA Group dan saya masukkan di Google Drive. Di minggu depan kita langsung diskusi apa itu kritik, apa itu apresiasi berdasarkan artikel yang sudah kalian sampaikan. Begitu kurang lebih. Jadi kalau janjiannya di Kamis siang, maka Rabu saya harap sudah masuk. Ini dilakukan secara berkelompok, Pak. Nanti Pak artikelnya model seperti apa, silakan manfaatkan WA Group untuk kita diskusi secara luas saja, secara aktif. Begitu. Kalau toh mau bertanya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya ada di kampus Indralaya di hari Senin dan di kampus Palembang di hari Selasa. Kalau mau ketemu tatap muka untuk diskusi. Begitu kurang lebihnya. Gimana? Cukup? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk teknis tugasnya itu kan berkelompok ya, Pak, dan maksimalnya itu 5 orang. Terus untuk pembagian kelompoknya gimana, Pak? Dari kami atau? Bebas. Dari kalian sendiri aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya paling capek untuk membagi kelompok. Saya tak fokus ke kontennya ya, ke materi kuliah. Untuk tugas dan segala macam, saya harap kalian secara dewasa lah. Karena yang saya pentingkan adalah apa yang kalian sampaikan, bukan. Kalau toh mau mengerjakan secara 3 orang kan maksimal 5. Jadi kalau mau ada yang 3, hanya bertiga, hanya berempat, ya silakan. Bagi sendiri aja. Nanti Pak saya nggak kebagian kelompok, ya sudah kerja sendiri, gitu aja sih. Bikin mudah aja, bikin mudah. Itu kan hanya teknis lapangan. Pak, untuk tugas sama Google Drive itu bakal di-share di grup apa enggak ya, Pak, nanti? Dimasukkan ke Google Drive aja. Oke. Jadi saya tunjukkan lagi. Wah, ada Google Drive. Saya sebentar. Nah, jadi di Google Drive itu sudah saya lengkapi, ada tugas, ada referensi, ini materinya tadi, RPS dan apresiasi ini yang saya sampaikan tadi, portofolionya. RPS itu lebih detail, yang biasanya tidak dibaca juga. Kemudian tugas, saya pisah antara kampus Palembang dan Indralaya untuk mempermudah input nilai sih sebenarnya. Kemudian sudah ada tugas pertama sampai tugas ke-8. Kalian tinggal masukkan saja per kelompok. Gitu ya. Pak, maaf, link di drive tadi boleh di-share ulang, Pak? Saya lupa nyata. Ini mungkin ini aja deh. Saya masukkan ke WA Group. Apresiasi. Ada? Ada, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Saya masukkan, nggak tahu. Oke, agak susah. Saya mau masukkan deskripsi WA Group, nanti nunggu sampai ke
enrollan itu udah beres dulu. Ada pertanyaan? Lanjutan? Cukup? Oke, kalau cukup saya stop share. Terima kasih. Stop share, saya stop recording.